Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya. Termasuk juga pertemuan pada pagi ini, kita masih diberikan kesehatan ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Ada dua kata di sana, induksi matematika. Induksi sendiri adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan ya. Induksi itu adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan. Ada juga yang namanya deduksi, itu juga cara berpikir untuk menarik kesimpulan. Jadi manusia itu diberikan akal untuk berpikir, diberikan otak untuk berpikir dengan cara ada dua, yaitu deduksi dengan induksi. Deduksi itu deduksi ini dari sesuatu yang umum, kemudian menjadi sesuatu yang khusus, kan? Deduksi. Ini cara berpikir pada umumnya, pada kebanyakan kasus ya. Nah, ada cara berpikir yang lain yang namanya induksi. Induksi itu kita berpikir dari perkara-perkara kecil, khusus ya, perkara-perkara kecil, kemudian kita menyimpulkan menjadi perkara yang umum. Nah, tidak semuanya ini bisa terjadi ya, ada perkara-perkara kecil, atau istilah lainnya induksi itu bisa digeneralisasi ya, digeneralisasi. Artinya ada sesuatu yang kecil, kemudian ini menjadi sesuatu yang besar. Gitu ya. Tetapi ini tidak selamanya berlaku kalau di kehidupan nyata ya, di kehidupan nyata. Misalnya kita bilang ada seseorang misalkan yang sakit karena ini, kemudian ada seorang sakit karena ini, mirip gejalanya, tetapi bisa jadi penyakitnya berbeda, ya, karena tidak bisa disimpulkan kalau dalam keadaan medis gitu kita nggak bisa menyimpulkan pakai induksi. Nah, tetapi dalam keadaan matematika makanya disebut dengan induksi matematika ya, ditambahi kata-kata matematika, induksi matematika. Nah, dalam dunia matematika kita bisa membuat suatu pemikiran dari hal yang kecil-kecil gitu ya, sehingga terbukti untuk semuanya, sehingga bisa benar untuk semuanya. Jadi yang kecil ini benar gitu ya, kemudian ada lagi kecil juga benar. Nah, sehingga semuanya nanti menjadi benar gitu ya. Nah, itu pemahaman dari induksi matematika ya. Oke, untuk memahaminya lebih lanjut kita perhatikan langsung ke soal yang paling sederhana ya. Jadi kalau kita perhatikan, misalkan begini. Misalkan saya punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah dan seterusnya. Katakan jangan sampai dan seterusnya dulu ya. Kalau 1, oke. 1 ditambah 2 misalkan. Ini kan jawabannya 3 ya kan. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini jawabannya adalah 6 ya. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Ini jawabannya 10. Nah, adakah kalian melihat suatu pola ya, suatu pola di sana? Kalau misalkan 1 ditambah 2, satu lagi ya, tambah 3, tambah 4, tambah 5, ini jawabannya 15 ya kan? Di sini ada sebanyak 2 bilangan, ya kan? Ada sebanyak 2 bilangan. Oke, saya kasih warna hijau ya untuk membedakan. Di sini ada sebanyak 2 bilangan. Di sini ada sebanyak berapa bilangan? Di sini ada sebanyak 3 bilangan. Di sini ada sebanyak 4 bilangan yang kita jumlahkan, ya kan? Dan di sini ada sebanyak 5 bilangan yang kita jumlahkan. 5 bilangannya berurut ya, berturut-turut. Oke. Kalau kita perhatikan, saya bisa menebak kira-kira kalau dilihat kalau dia ada 2 bilangan,
dijumlahkan, maka 3 ini saya menebaknya menjadi misalkan saya tebak ini adalah 2 kalikan 3 kemudian dibagi dengan 2, ya kan? Sehingga ini berapa ini? 2 kalikan 3 bagi 2, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sama kan dengan yang ini? Oke. Nah, misalkan ini kan ini 2 ini adalah 2 ini adalah banyaknya bilangan 2 yang ini, ya. Oke. Kemudian kalau yang ini berarti 3 ini adalah 2 ditambahkan dengan 1, ya kan? Ini 2 ditambahkan dengan 1. 3 yang ini ya. Nah, kemudian yang ini misalkan 6 itu adalah ambil dari sininya ya, ambil dari sininya. Berarti 3 kalikan 4 dibagi 2, ya kan? Maka 12 bagi 2 sama dengan 6, ya kan? Nah, kemudian 10 itu dari mana? Ambil yang ini ya. 4 kalikan 5 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2, ya kan? Atau 10. Sama juga 10 dengan ini kan, 10. Kemudian ambil 5 yang ini. Kalau ada 5 bilangan dijumlahkan, berarti cara mencarinya, cara menghitungnya adalah 5 dikalikan 6 dibagi 2. Ya kan? 5 dikalikan 6 dibagi 2. Maka ini akan sama dengan 30 dibagi 2. Ya, sama dengan 15. Nah, ternyata kita punya dugaan. Berarti kalau ini sampai dengan seterusnya ya, ini seterusnya. Katakanlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai dengan katakan bilangannya adalah n, gitu kan? Ini kan bilangan asli ya, bilangan asli yang berurutan ya, berurutan. Katakan ujungnya adalah n ya. Bilangan asli tidak berujung, tapi kita inginnya hanya sampai ke n saja. N itu bisa 100, 200, 300, 400, 1.000.000, 2.000.000 gitu ya. Bebas. Nah, artinya apa? Dari sini, dari mulai 1 sampai dengan n, ada berapa banyak bilangannya? Ada sebanyak n, ya kan? Benar kan? Ada sebanyak n. Berarti kalau 1 sampai 5, ada sebanyak 5. 1 sampai 100, n-nya 100, berarti ada sebanyak 100. Maka, sehingga kita bisa menyimpulkan, kalau dia sebanyak n di sini, kalau dia sebanyak n, maka nanti penjumlahannya adalah n kalikan dengan n tambah 1, gitu ya. N kalikan n tambah 1 ini dibagi dengan 2, ya kan? N kalikan n tambah 1 ini dibagikan dengan 2. 4, ya kan? Ini 4 kalikan dengan 5. 5 itu adalah 4 tambah 1. Kemudian dibagikan dengan 2. Jadi n kalikan n tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, ini dugaan kita. Nah, dalam dunia matematika, apa yang kita duga-duga itu harus kita yakini kebenarannya ya. Kita menduga itu terjadi, maka kita harus membuktikannya. Kita perlu namanya bukti ya. Dari keyakinan kita itu kita perlu namanya bukti ya, bukti. Oke? Nah, buktinya kan sudah ada ini, ya kan? Sudah ada. Sampai dengan 5 baru ya, sampai dengan 5. Kalau 200 bagaimana? Ya, kita lanjutkan saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Waduh, itu terlalu sia-sia ya. Waktunya akan sangat lama kalau kita buktikannya satu persatu. Oke? Nah, sehingga muncullah teori dari induksi ini ya, induksi. Oke, induksi matematika. Oke, bagaimana induksi matematika itu bekerja? Kita perhatikan. Nah, tadi kita perhatikan, kita punya dugaan ini ya. Kita punya dugaan ini. Oke, kita tuliskan sekarang di sini. Kita punya dugaan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dan seterusnya sampai dengan n gitu ya. Sampai dengan n ini adalah n kalikan dengan n tambah 1 dibagi dengan 2. Oke, ini dugaan kita ya. Nah, ini dugaannya. Sekarang kita akan membuktikannya ya.
Oke. Nah, misalkan saja ini benar ya. Kita misalkan pernyataan tersebut benar ya kan? Pernyataan tersebut benar. Oke. Nah, kita akan dibuktikan sebentar. Pernyataan tersebut benar itu hanya sampai dengan N ya, hanya sampai dengan N. Misalkan pernyataan tersebut benar, berarti ini hanya sampai N ya kan? Hanya sampai N ya kan? Bilangan sesudah N itu siapa bilangan sesudah N? Nah, kita akan kita buktikan untuk bilangan sesudah N. Akan dibuktikan untuk bilangan yang sesudah N. Untuk bilangan yang sesudah N. Setelah N. Siapakah bilangan setelah N? Berarti bilangan tersebut adalah N tambah 1 ya. Bilangan setelah N itu adalah N tambah 1. Saya kasih warna berbeda ya. Katakan hijau ya. Bilangan setelah N yaitu N tambah 1. Oke, kita ingin membuktikan untuk bilangan N tambah 1. Paham ya? Bilangan setelah N itu kan N tambah 1. Kan karena dia bilangan asli, tambah-tambah 1, lompat-lompat 1. Nah, oke. Kalau pernyataan tersebut benar untuk N, kan baru sampai N. Nah, dia harus berlaku akan dibuktikan ini, harus berlaku untuk bilangan yang setelahnya. Bilangan setelah N. Bilangan setelah N itu adalah N tambah 1. Oke. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita perhatikan. Berarti perhatikan ya. Kita lihat. Kita tuliskan itu 1 tambah 2 tambah 3. Ini nggak usah terlalu panjang ya kita tuliskannya ya. Tambah titik itu dan seterusnya. N. Selanjutnya siapa? N tambah 1, ya kan? Kita kasih kurung biar jelas bahwa bilangan setelah N itu adalah N tambah 1. Maka yang ininya juga akan berubah, ini menjadi N tambah 1, ya kan? Kemudian dikalikan dengan siapa bilangan setelah N tambah 1? N tambah 2, ya kan? N tambah 2. Oke? Akan dibagi dengan 2. Nah, tanda tanya di sini ini masih tanda sama dengan di situ masih pertanyaan, apakah iya gitu, apakah iya kan gitu kan, tanda tanya. Oke, berarti kita ingin menyamakan antara yang di kiri sama dengan, ini kan tanda sama dengan nih, karena tanda sama dengannya masih belum yakin, kita ingin membuat yang di kiri akan tampak sama, akan sama dengan yang di kanan. Yang di kiri sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanannya. Kan ini belum terlihat sama kan? Belum terlihat sama. Oke, kita perhatikan pelan-pelan ya. Yang di kiri saya gunakan tinta merah ya. Sekarang perhatikan. Yang ini itu apa? Berdasarkan pernyataan awal, yang merah ini, yang saya kasih kotak merah, hanya sampai dengan N kan? Itu adalah ini, ya kan? Oke, kita tuliskan. N kali N tambah 1 dibagi dengan 2. Ditambahkan dengan N tambah 1. Oke? Yang kanan nanti kita kerjakan ya. Yang kanan nanti, setelahnya ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang kiri dulu. Ini kita kalikan distribusi, berarti N kuadrat tambah N per 2 ditambah N tambah 1. Oke. Kalau kita perhatikan sekilas ya. Kita kerjakan ya yang kanan sekarang. Ini kita distribusikan N kuadrat tambah 2N
tambah 1N tambah 2 dibagi 2. Maka ini akan sama dengan N kuadrat tambah 3N tambah 2 dibagi dengan 2. Sama belum? Kelihatan belum sama antara merah dan biru ya? Belum. Oke. Yang biru sudah stop sampai di situ saja. Yang merah kita teruskan lagi. Yang merah kita teruskan. Jadinya apa ini? Ini kita samakan penyebutnya ya, pecahan ya. Berarti ini nanti jadinya N kuadrat tambah N tambah 2 kali N tambah 1 dibagi dengan 2. Oke, kita lanjutkan. Ini N kuadrat tambah N, kita distribusi, tambah 2N tambah 2 dibagi dengan 2. Maka ini akan menjadi N kuadrat tambah N tambah N tambah 2N yaitu 3N tambah 2 ini dibagi dengan 2. Nah, sehingga kita perhatikan ini tadi masih sama. N kuadrat tambah 3N tambah 2 ini dibagi dengan 2. Yang ininya juga N kuadrat masih ya. Bila yang biru kan tetap tidak ada yang kita ubah-ubah. Nah, kita tuliskan sampai dengan di baris yang sama. Oke, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Ternyata proses yang biru dengan proses yang merah, proses yang biru dan proses yang merah menghasilkan bentuk yang sama, ya kan? Menghasilkan bentuk yang sama. Yang biru N kuadrat tambah 3N tambah 2 dibagi 2, yang merah juga menghasilkan N kuadrat tambah 3N tambah 2 dibagi 2. Artinya apa? Artinya bahwa untuk bilangan setelah N, ya saya ulangi, untuk bilangan setelah N, dia juga nih bilangan setelah N. Untuk bilangan setelah N, dia juga berlaku, ya kan? Untuk bilangan setelah N, dia juga berlaku. Atau untuk bilangan setelah N, dia juga benar ya. Akan dibuktikan, maka untuk setelah N ini benar. Oke. Kita fit screen ya. Jadi untuk bilangan yang setelah N yaitu N tambah 1, dia juga benar. Oke. Bisa dipahami ya, pelan-pelan saja memahaminya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, yang sederhana-sederhana dulu. Oke, kita tadi kan bilangannya bilangan asli ya. Bilangan asli, semua bilangan asli. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau bilangan aslinya yang kita ambil hanya yang genap saja misalkan, yang genap. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya sampai dengan N-nya itu bilangan genap ya. Polanya kan bilangan genap. Ini saya menduga hasil penjumlahannya adalah N kalikan dengan N tambah 1. Maksudnya apa? Misalkan saya punya ada sebanyak 5 ya, 5 bilangan genap berurutan, 5 bilangan genap. Oke. Bilangan genap berurutan. Dijumlahkan. Maka hasilnya adalah berdasarkan rumus ini berarti 5 kalikan dengan 5 tambah 1 berarti 6 ya kan. 5 kalikan 5 tambah 1 ini hasilnya adalah 30. Masa iya sih? Coba 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Ingat ini 5 bilangan genap berurutan 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 bilangan genap. Kalau kita jumlahkan ternyata 6 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. Gitu. Jadi, artinya kita bisa menggunakan penjumlahan biasa seperti ini untuk menghitung jumlah 5 bilangan genap berurutan. Atau bisa juga menggunakan cara yang ini. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau kita menggunakan cara yang ini,
Misalkan saya ini 200 ya, 200 bilangan genap. Nah, 200 bilangan genap ya. Ingat berurutan, polanya berurutan. Berurutan. Berapa jumlahnya? Dijumlahkan, oke. Dijumlahkan. Hasilnya berapa? Kalau kita pakai cara yang ini, berarti kan tinggal 200 kalikan dengan 201. 200 kalikan 201. Tinggal dihitung ya kan. Tapi kalau kita gunakan cara jumlahan biasa, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, waduh, sampai 200 bilangan genap. Ini baru 4 ya kan. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi 10, baru 5. Aduh, berapa lama kita ini menyelesaikannya ya kan. Menuliskannya saja sudah membutuhkan waktu yang panjang ya kan. Menuliskannya saja membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi menghitungnya ya kan. Apalagi menghitungnya. Nah, maka sehingga kita ingin mencoba membuktikan apakah ini benar gitu loh. Yang ini apakah benar nih? Ya kan? Apakah benar nih? Oke. Nah, pernyataan ini apakah benar? Sama seperti tadi. Coba kita mulai dari karena kita mulai dari sini. Misalkan pernyataan tersebut benar ya. Misalkan pernyataan tersebut hanya sampai n nih, hanya sampai n. Akan dibuktikan untuk bilangan setelah n, yaitu n tambah 1. Oke. Kita tuliskan kalimatnya ya. Mungkin di halaman baru saja. Saya ulangi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai dengan n. Ini adalah n kalikan dengan n tambah 1. Misalkan pernyataan tersebut benar ya kan. Misalkan pernyataan tersebut benar. Oke, tersebut benar sampai dengan n. Oke, sampai n. Akan dibuktikan untuk bilangan setelah, akan dibuktikan untuk n, langsung aja ya, untuk n tambah 1. Artinya setelah n ya, bilangan setelah n itu adalah n tambah 1. Oke, kita perhatikan. Sama seperti tadi caranya, kita menjalankan di dua sisi ya, dua sisi. Ada sisi yang kiri sama dengan dan yang kanan sama dengan ya. Yang kanan sama dengan. Ini karena saya bisa pakai tinta berwarna-warni, jadi untuk membedakan. Tapi kalau kalian hanya punya hitam ya hitam saja ya. Contoh misalnya saya buat hitam saja nih seperti ini. Kita akan jalankan dulu, kita lihat 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai dengan n. Nah, kan baru sampai dengan n nih. Kita lanjut lagi sampai dengan n tambah 1. Gitu kan? Sampai dengan n tambah 1. Nah, yang kanan nanti dulu ya. Yang kanan nanti dulu. Kita kerjakan nih. Tuliskan ke bawah ya. Perhatikan bahwa ini sampai dengan di sini, karena kita misalkan pernyataan tersebut benar, berarti kita bisa menggunakan yang ini, ya kan? Sehingga kita tulis yang biru ini, yang saya kotai biru menjadi n kalikan dengan, karena hanya sampai n. Kalau sampai n kalikan n tambah 1, ya kan? N kalikan dengan n tambah 1. Ditambah ini n tambah 1. Oke. Kita lanjutkan, ini distribusi. Oke. N kuadrat ditambah n ditambahkan dengan n tambah 1. Kemudian sekarang kurungnya kita buka, n kuadrat tambah n tambah n tambah 1. N kuadrat tambah 2n tambah 1. Oke, sudah paling sederhana. Sekarang kita jalankan ke yang sebelah kanan sama dengan. Di sini masih tanda tanya sama dengannya ya. Ini apakah akan menjadi n tambah 1 dikalikan dengan n tambah 2, ya kan? Nah, ini masih tanda tanya nih sama dengannya. Oke, kita kalikan sekarang. Distribusi ya, distribusi. Berarti n kuadrat ditambah 2n ditambah
1n ditambah 2. Oke. N kuadrat ditambah 3n ditambah 2. Nah, ternyata sudah benar belum ini? Ada yang keliru nggak? N kuadrat ditambah 3n tambah 2. Sedangkan kita punyanya di sini adalah ini ya, n kuadrat ditambah 2n tambah 1. Coba kita lihat dulu apakah ada yang keliru. Ini kita kalikan, kalau kita kalikan ini jadinya n kuadrat tambah n. Tambahkan dengan n tambah 1. Oke. Ternyata menghasilkan yang berbeda. Apakah ada yang keliru dari prosesnya? Nah, coba kita perhatikan ya. Ada kekeliruannya di mana? Perhatikan, kekeliruannya adalah menuliskan n-nya ya, n-nya. Karena ini dia bilangan genap, ya kan? Dia kan bilangan genap. Nah, bilangan genap, ketika kita menuliskan bilangan genap, n itu adalah bilangan genap. Berarti jangan n ya, nuliskannya jangan n. Lah, supaya akurat kita menuliskannya 2n ya, 2n. Oke, 2n. Kenapa 2n? Ini bilangan genap yang pertama. Gitu ya, bilangan genap yang kedua. Bilangan genap yang ketiga. Jadi 2n. 2 kalikan 3 kan 6. Bilangan genap yang kelima. Bilangan genap yang kelima itu siapa? Berarti 2 kalikan 5. Gitu ya. Jadi menuliskannya itu adalah 2n. Bukan n. Paham ya? Bukan 2n. Tapi bukan n. Tapi 2n. Nah, sehingga di sini menuliskannya adalah karena dia sampai dengan ini tadi ini keliru di sini ya, keliru di sini ya. Nah, ini tadi sampai dengan 2n, oke. Oke. Nah, berarti bilangan setelahnya ini adalah saya hapus dulu. Ini 2 kalikan dengan n tambah 1, ya kan? Sehingga nanti di sini ada 2, kita kalikan distribusi. Ini masih ada bilangan 2, distribusi ya, jadi 2n tambah 2 ya. Jadinya ini 3n, ini 3n, 3 ya, 3n tambah 1 tambah 2. Nah, sehingga ini akan menjadi sama ya. N kuadrat tambah 3n tambah 2. Ini n kuadrat tambah 3n tambah 2. Kita tuliskan ulang ya di sini, n kuadrat tambah 3n tambah 2. Maka yang kiri akan sama dengan yang kanan ya. Yang sebelah kiri ini benar sama dengan yang sebelah kanan. Sehingga untuk pernyataan tersebut dia bernilai benar ya. Nah, ini tadi yang bilangan genap, sebaiknya kita menuliskannya memakai notasi 2n ya. 2n. Kenapa 2n? Karena tadi bilangan genap itu kan, jadi kalau n-nya sama dengan 1, berarti bilangan genapnya adalah 2 kalikan 1, ya kan? Ini bilangan genapnya. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba dikerjakan ya. Bagaimana kalau dia bilangan ganjil ya? Bagaimana kalau bilangan ganjil? Bagaimana kalau bilangan ganjil ya? Bagaimana penjumlahan bilangan ganjil? Oke. Penjumlahan bilangan ganjil. Oke. Nah, bilangan ganjil itu kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Nah, bilangan ganjil itu bagaimana menuliskannya? Ingat, jangan n lagi ya, jangan n lagi. Oke. Bagaimana menuliskan bilangan ganjil?
Nah, bagaimana menuliskan bilangan ganjil ya? Kalau bilangan genap itu adalah 2n, oke. Bilangan genap itu 2n, maka ini genap ya. Ini genap. Oke, bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bagaimana? Berarti 2n tambah 1 ya. 2n tambah 1. Oke. Nah, ini 2n tambah 1. Maka menuliskannya 2n tambah 1. Paham ya? Nah, bilangan setelah 2n tambah 1. Ini siapa ini hasilnya? Ini hasilnya siapa? Oke. Bisa kalian tebak-tebak dulu ya. Kalian tebak-tebak dulu. Jadi misalkan kalau 1 tambah 3 nih sama dengan 4 ya kan. 1 tambah 3 tambah 5 ini kan sama dengan 9. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ini sama dengan 16. Kira-kira apa tebakan kita nih? Kalau dia bilangannya ada 2, maka hasilnya 4. Bilangannya ada 3, hasilnya 9. Bilangannya ada 4, ini bilangannya ada 1. Saya tulis di sini ya. Kalau bilangannya ada sebanyak 2, maka hasilnya 4 ke sini kan. Kalau bilangannya sebanyak 3, maka hasilnya adalah 9. Kalau bilangannya sebanyak 4, maka hasilnya adalah 16. Apa itu dugaannya? Sudah kelihatan belum dugaannya? Saya tambahi lagi ya, Kalau bilangannya adalah sebanyak 5 ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, maka berapa ini? 25. Apa dugaan kalian? Sudah kelihatan belum? Kalau 2, 4. 3, 9. Kalau ada 4, 16. Maka kalau ada 5, dia menjadi 25 nih. Apa itu hubungannya? Nah, saya yakin sudah ketemu ya. Nah, kalau misalkan bilangannya ada katakanlah 200 ini dan seterusnya ya. Bilangannya sebanyak 200 di sini. Maka nanti di sini berapa ini jumlahannya? Menuliskan 200 itu ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai dengan 200. Siapa bilangan ke 200? Bilangan ganjil ke 200? Nah, keliru ya, maaf. Siapa bilangan ganjil ke 200? Ada yang tahu? Bilangan ganjil ke 200. 399 ya. Jangan keliru ya. Bilangan ganjil ke 200, bukan 200-nya dijumlahkan ya. Bilangan ganjil ke 200. Maka jawabannya berapa? Kalau dia 5 tadi jadi 25. Kalau 4 jadi 16. Kalau 200 dikuadratkan berarti jadi bukan dikuadratkan ya. Berarti 200 dikuadratkan menjadi 4. 1, 2, 3, 4. 40.000 ya. Oke. Nah, sehingga bisa kita duga nanti kalau penjumlahan bilangan ganjil ya, penjumlahan bilangan ganjil nanti ini akan menjadi n kuadrat. Ada sebanyak 50 bilangan ganjil dijumlahkan, maka jumlahnya adalah n kuadrat. Nah, silakan coba kalian buktikan ya. Kalian buktikan untuk bilangan ganjil setelah n, yaitu n tambah 2 kali n tambah 1. Ya kan, 2 kali n tambah 1. Oke, biar lebih terarah petunjuknya adalah yang sebelah kiri nanti bentuknya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah yang bilangan ganjil yang ini kan seperti ini. Siapa bilangan ganjil yang setelah ini? Yang setelah ini adalah 2 kalikan dengan ini 2n tambah 1. Berarti 2 kalikan dengan ini n tambah 1 tambah 1. Gitu ya. Ini bilangan ganjil yang setelah
N ya, bilangan ganjil setelah N. Oke. Ini yang sebelah kirinya. Nanti yang sebelah kanan ini harus dibuktikan benar untuk N tambah 1 kuadrat. Jadi yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Jadi silakan kalian jabarkan kuadratnya itu ya. Oke. Itu latihan yang pemulanya ya, latihan pemula. Oke, saya berikan 2 soal latihan yang lain ya, sebentar. Oke, ini ada 2 soal. Silakan coba kalian kerjakan ya. Coba kalian kerjakan untuk induksi matematika ini. Caranya seperti tadi juga, caranya sama seperti tadi. Berarti nanti yang bagian sininya ini N, ini nanti menjadi N tambah 1, yang N yang di sini juga menjadi N tambah 1, semuanya. Yang ini, yang sebelah sini nanti ditambahkan lagi nanti dengan ini ganti N tambah 1, ini N tambah 1. Tapi tetap ditulis ya, tetap ditulis yang bagian sininya. Oke, nanti kan ditambahkan lagi dengan bentuk yang ini ya. Tetapi diganti dengan N tambah 1. Oke, yang ini juga sama, ini nanti ini diganti dengan N tambah 1 setelah ini ya, setelah N. Ini juga ganti N tambah 1, ganti N tambah 1. Sehingga ingin menyamakan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Pelan-pelan saja mengerjakannya, tidak perlu terburu-buru. Saya berikan waktu yang cukup banyak ya. Biasanya saya buat waktu video 40 menit. Tapi ini 40 menit lebih, ini hanya 30. Nggak sampai 40 menit ya, 37 menit. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu kembali nanti di pekan berikutnya masih tentang induksi matematika. Semangat belajar, selamat berpikir ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.